Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa cari dimanapun Anda berada, sini kami lagi duduk tepat di depan mata air yang keluar begitu besar. Mata air ini keluar dari sebelah yang ada hutan di sini, yang pohonnya cukup lebat. Konon ceritanya di sini ada satu legenda cerita rakyat yang sangat menarik, yaitu asal-usul desa Banyumudal. Pemirsa cari di mana Anda berada, tidak menguruskan hormat saya kepada Pak Lurah Desa Banyumudal dan seluruh jajarannya. Di sini kami ingin mencoba bercerita sejarah tentang asal-usul Desa Banyumudal yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Pemirsa yang saya hormati, khususnya rakyat Banyumudal dan sekitarnya dan seluruh di penjuru Nusantara, perlu kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa mengenal sejarah dari masa lalu daerah tersebut. Pemirsa, konon menurut cerita rakyat, dulu tinggallah seorang gadis cantik jelita dan parnya sangat cantik, juga baik budi luhur. Dia sangat berkecukupan, bahkan ilmu ataupun kekayaannya dia sangat mumpuni, cukup sekali. Tapi dia nggak pernah sombong atau angkuh sedikit pun, bahkan dia suka menolong. Pemirsa CRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk Pak Lurah Desa Banyumudal, bahwa seorang gadis itu menurut cerita bernama Dewi Rara Juminten. Dewi Rara Juminten tersebut sangat baik. Pada suatu hari dia didatangi seorang warga kepada beliau. Ngomong warga tersebut, "Ya Rara Juminten, saya punya masalah," kata warga tersebut. Rara Juminten terus ngomong, balik nanya, "Ada apa ya kamu datang ke sini?" Warga menjawab, "Saya mau bantuan sama Dewi." "Apa yang bisa saya bantu?" jawab Dewi Rara Juminten. "Selama musim kemarau, kebun saya, sawah saya, bahkan padi pun ikut mengering ya Rara, karena nggak ada air. Makanya saya datang kemari ke Dewi Rara Juminten untuk minta bantuan supaya bisa mengeluarkan air dari mata air sini." Apa jawab Rara Juminten? Dewi Rara Juminten menjawab, "Baik, saya akan minta sama Allah, karena semua kehendaknya, saya nggak bisa apa-apa." Tutup kata Juminten dengan sopan dan lembut. Setelah mereka jawab tersebut, warga pulang. Sebelum pulang, Rara Juminten ngomong sama warga tersebut bahwa saya tak berdoa 3 hari di sini untuk minta petunjuk apa yang harus disediakan. Konon ceritanya Rara Juminten semedi 3 hari 3 malam. Dalam semedinya tersebut dia mimpi bertemu dengan Dewi Rantansari. Mungkin sampai sekarang Dewi Rantansari itu masih terkenal di masyarakat sini ya, bagi seluruh Nusantara. Dalam mimpi tersebut Rara Juminten minta sama Dewi Rantansari bahwa ada seorang warga kesini minta tolong supaya ada mata air di daerah sini. Nah, Dewi Rantansari menjawab, "Boleh, saya kabulkan permintaan warga di sini. Tapi ada 3 syarat." "Apa ya Dewi Rantansari?" kata Juminten. Dewi Rantansari menjawab, "Tolong sediakan pemuda yang masih berjaka 1, yang kedua rujak kolo, yang ketiga seorang yang masih suci, orang gadis yang masih suci," kata Dewi Rantansari. Namun apa yang terjadi, pemirsa? Dewi Rara Juminten waktu itu menawar, "Ya Dewi Rantansari,
apakah boleh diganti syarat itu? Kata orang Jember pada di Rantan Sari. Terus Rantan Sari menjawab, boleh, apa gantinya? Dari Rara Juminten menjawab, baik, saya ganti dengan kepala kerbau, terus pucak kolo, kopi, kemenyan, dan minuman teh. Kata Rara Juminten. Jawab Rantan Sari, oke, baiklah. Tapi nanti tolong silakan di pada tempatnya, kata Rantan Sari. Setelah Dewa Rantan Sari pulang, Rara Juminten memanggil warga yang tadi minta bantuan. Terus Dewa Rantan Juminten pesan sama warga, tolong sediakan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu kepala kerbau, rojak kolo, dan ayam yang masih darah, serta minuman teh, air kelapa, dan seterusnya. Dan jangan lupa, kata Rara Juminten, terus disediakan bambu runcing. Baik, kata warga tersebut menyanggupi semua permintaan Rara Juminten. Setelah persiapan sempurna dan disiapkan seluruhnya, maka kepala kerbau tersebut ditaruh atau dikubur di tempat ini, pemirsa. Ini yang keluar mata airnya ini. Ini yang keluar mata airnya gini, gede banget. Bahkan sampai sekarang pun airnya masih besar. Setelah dikubur, kepala kerbau dan sejenisnya yang tadi dimintain syarat, lalu bambu runcing yang tadi diminta sama Rara Juminten buat magar, buat ngiling-ngiling kepala kerbau tersebut, buat geranggang, katanya buat magar ya, kata orang Jawa itu buat geranggang. Setelah sekian lama ditunggu, warga agak gusar, pemirsa, gelisah. Kenapa kok nggak keluar air? Warga pulang. Tapi apa Rara Juminten di sini tetap berdiri, bakal duduk. Ini cuma duduk nih, coba di sini. Duduk di sini sambil berdoa supaya dikeluarkan mata air. Nah, karena orangnya baik hati, berbudi luhur, maka beberapa saat air itu keluar dari sini, pelan-pelan keluar. Setelah keluar, warga berbondong-bondong lihat mata airnya. Ini semua mata airnya, pemirsa. Sampai sini, ini paling besar. Setelah warga lihat airnya keluar semakin besar, semakin besar, semakin besar, itu mudal-mudal apa ya, kata Jawa, meluap. Keluarnya besar, meluap, mudal-mudal. Nah, dari situlah para warga menamakan desa ini namanya Desa Banyu Mudal. Kalau menurut bahasa Indonesia, air yang keluar sangat besar, mudal-mudal. Terbukti pemirsa, airnya keluar banget, kencang. Nah, pemirsa di mana berada, terutama Pak Lurah Desa Banyu Mudal yang saya hormati, dan mohon maaf, ini cerita legenda ya, cerita rakyat dari yang turun temurun yang pernah saya dengar, juga saya kupas di sini. Maka air ini sekarang masih berfungsi, masih besar, dan mengalir sampai ke utara, sampai ke Cempaka Wulung yang sekarang jadi objek wisata. Para pemirsa yang menyukai alam atau ingin berwisata ke daerah Cempaka Wulung, boleh datang, kita buktikan sendiri. Apa hasilnya tempat air yang besar? Pasti ada. Saya nggak bohong. Ini real dari kanya dan nyata. Untuk pemirsa dari Ijeman Pondok berada, terutama masalah Banyu dan sekitarnya, marilah kita lestarikan, kita jaga anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan, yang Allah limpahkan rahmat serta air yang melimpah. Ini tidak lepas dari para sejarah kita, dari para pendahulu kita yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, dia berdoa di sini minta supaya airnya besar. Apa salahnya kita sebagai generasi penerus
generasi yang akan datang, melestarikan lingkungan, menjaga supaya alam ini tetap stabil, tetap baik, dan nggak tercemar. Untuk anak cucu kita nanti, pemirsa. Pemirsa SCTI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan cerita tersebut. Setelah keluar airnya besar, maka Rara Juminten pamitan sama warga. Baik, ini sudah keluar, ini asal izin Allah, ridha Allah, kata Rara Juminten. Warga berterima kasih kepada Rara Juminten. Makasih ya Rara Juminten, engkau telah memberikan air pada kami. Apa jawab Rara? Bukan saya yang memberi, tapi Tuhanlah yang mengasihi ini. Saya hanya berdoa, maka Tuhanlah yang menentukan. Setelah sekian lama dan berjalan dengan waktu, Rara Juminten hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Tapi nggak ada salahnya kita gali lagi, kita kupas, biar masyarakat benar-benar tahu dan menghormati alam. Jangan merusak. Kita lestarikan bareng-bareng. Lihat alam sekitar, begitu asri, indah, dan elok, pemirsa. Ini yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kita nggak boleh merusaknya. Kita jaga dengan hati-hati, dengan sepenuh hati kita menjaga alam ini. Kita bersama-sama melestarikan, menjaga, sekali lagi menjaga. Jangan pernah merusak apa yang ada di alam ini, karena Allah pun tidak suka orang yang merusak. Pemirsa dimanapun berada, khususnya Raja Banyudal dan sekitarnya, tidak hanya saya selaku kru dari CRII, monggo mari sareng-sareng kita menjaga lingkungan. Perlu diketahui juga, walaupun siang, pemirsa, ini siang, tapi aura negatif gede banget, besar. Penunggu sini, inilah ada yang menjaga, tidak sembarangan. Ini ada yang menjaga, ada 4 raja di sini yang menjaga tempat ini. Ada 4 raja dalam tempat ini. Tapi mereka semua insya Allah baik kalau kita berbuat baik, tidak mengganggu. Kalau kita tidak mengganggu, maka dari itu marilah kita hormati mereka, kita hargai mereka. Kalaupun dari tempat dulu ada yang nama sesaji atau kerbau yang ditanam di sini, itu dulu. Sekarang kita rubah keyakinan kita. Kalaupun kita punya rezeki yang lebih, bolehlah kita nyembelih kerbau, kita makan bareng, kita istighosa, berdoa bersama, minta sama Allah untuk diberikan keselamatan, keindahan, keabadian alam ini, biar mata air selalu mengalir dengan sempurna. Itu saja. Kita nggak boleh salah penafsiran. Walaupun yang tadi saya katakan, ini ada dulu dengan sesaji, ini kita rubah, tidak ada sesaji. Adanya kita berdoa bersama, minta sama Allah dengan khusyuk, dengan hikmat, karena semua itu urusan Allah. Kita menurut biasa. Yang perlu pemirsa ketahui, mereka yang di sini, semua raja yang di sini, penunggu sini, penjaga mata air ini, diutus oleh Allah untuk menjaga. Jangan dirusak, jangan dibikin kotor, jangan dinodai. Itulah pesan dari raja-raja pada saya. Walaupun siang dia bisa komunikasi, tapi alangkah seremnya lagi kalau ada waktu di malam hari kita akan kupas siapa raja tersebut. Kenapa ada 4 dari berbagai penjuru, utara, selatan, barat, dan timur. Semua dia yang jaga. Dia kumpul di sini. Dia menyaksikan kita sedang live, syuting di sini, mengupas mata air yang keluar dengan kencang. Bahkan dia berterima kasih, sambil mengingatkan masyarakat untuk perbanyak berdoa, jangan merusak. Oke pemirsa, mungkin inilah segelintir sejarah yang bisa saya ungkap lewat cerita rakyat. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi hikmah. Kita introspeksi diri, siapa kita. Hormatilah
alam, hormatilah sama makhluk, biar mereka juga menghormati kita, terutama penduduk di sini. Saya mohon maaf, saya hanya ambil gambar, tidak mengusik. Kalaupun nanti ada waktu kita datang lagi, kita komunikasi. Insya Allah ada waktu kita bisa komunikasi dengan raja di sini, biar masyarakat semua tahu bahwa di sini ada penunggunya. Maka hati-hatilah, hati-hati. Jangan buat kotor, jangan buat mafia di sini. Jaga alam. Demikian pemirsa, sekali lagi saya mohon maaf pada Pak Lurah Desa Banyumudal dan seluruh rakyat Banyumudal dan seluruh rakyat pada umumnya Indonesia, Nusantara. Insya Allah ini kebenaran adanya. Tapi ini tidak cerita rakyat, tapi kalau ada sumber dari cerita rakyat tersebut, saya bersama kru minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa